Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sekarkinanti. Di sini saya akan mempresentasikan ibadah akhlak dan muamalah tentang hakikat ibadah. Selanjutnya ada pengertian ibadah. Pengertian dari ibadah. Kata ibadah ini berasal dari bahasa Arab atau ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Yang pertama, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa ibadah adalah cinta atau ketundukan yang sempurna. Kedua, cinta dan ketundukan yang dimaksud di sini adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub. Dan unsur cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Yang ketiga, oleh sebab itu seorang sebelum dikatakan beribadah kepada Allah, kecuali bila ia mencintai Allah melebihi dari cintanya kepada selain Allah, atau menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Selanjutnya, hakikat ibadah menurut Said Qutb, ibadah yang menjadi ketujuan keberadaan manusia atau merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikatnya, ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Terus, pembagian ibadah ini ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah khusus atau yang sudah ditetapkan oleh Allah, dengan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Ibadah khusus ini juga sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Adapun jenis yang termasuk dalam mahdoh ini yaitu yang pertama toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah, dan seterusnya. Lain dengan ibadah ghairu mahdoh, ini tuh sebuah perbuatan yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho dari Allah. Yang termasuk dalam ibadah ghairu mahdoh ini juga adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajakkan kepada kebaikan, dan mencegah perbuatan yang buruk atau nahi mungkar. Belajar atau menuntut ilmu, bekerja tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan yang baik tersebut dinilai dari ibadah ghairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri padanya. Adapun dalil Al-Quran tentang ibadah mahdoh yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junaban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang berarti, hai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kembalilah di tempat buang air atau kakus
Apa untuk perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya firman Allah tentang ibadah keluar makhluk itu ada dalam surat Al-Imran ayat 104. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa 'ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka orang yang beruntung. Selanjutnya ada fungsi ibadah ini ada 4. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran diri pada manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin jika dicermati setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk pelaku ibadah untuk disiplin. Ibadah ini telah ditetapkan oleh Allah, tentu memiliki fungsi yang sangat penting yang memberikan dampak positif bagi yang menjalankannya. Selanjutnya dari prinsip ibadah ini, yang pertama dari prinsip ibadah ini hanya menyembah kepada Allah. Penyembahan ini semata-mata diwujudkan sebagai pengesaan kepadanya atau kepada Allah. Yang kedua, tanpa perantara. Jadi kita menyembah kepada Allah itu dengan keikhlasan diri kita sendiri dan langsung kepada Allah gitu, tanpa perantara dari siapapun. Yang ketiga, harus ikhlas. Yang ketiga, harus ikhlas. Dengan ikhlas ini kita akan mendapatkan pahala karena kita sudah menjalankannya dengan ikhlas dan sabar pastinya. Selanjutnya dari harus sesuai dengan tuntunan. Karena Allah telah memberikan kita ibadah ini dan Allah telah memberikan kita juga tuntunan atau larangan atau sebagainya, maka kita harus melakukannya dengan secara urutan gitu atau dengan prinsip kita sendiri. Karena Allah telah memberikan kita jalan yang lurus, terus kita juga dapat kayak larangan atau perintah, kita harus mengikuti perintahnya Allah. Selanjutnya, seimbang antara unsur jasmani dan dengan rohani, jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Ini juga termasuk dalam ikhlas ya teman-teman. Jadi kita menjalankan ibadah ini harus ikhlas, terus juga dengan unsur kita dari niat dari dalam kita sendiri kayak gitu. Atau juga bisa jadi kita nggak ada ganjil sedikit gitu. Sebenarnya kan kita kayak benar-benar menjalani ibadah itu dengan hati yang nyaman, yang nikmat gitu. Terus juga prinsip ibadah ini mudah dan meringankan. Allah memberikan kita keringanan untuk beribadah, maka Allah juga memberikan kita pahala yang sangat besar karena kita sudah menjalankan perintah dan larangannya. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.